Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu, bermuajahah walaupun virtual. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para santri, para siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang sangat penting, yang patut untuk seorang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, untuk mempelajarinya. Hatta tunira lahu tariq, sehingga jalan itu menjadi terang. Ketika seorang talibul ilmi melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Wa mudarasatihi wal bahats fil musannafat, dan juga ketika membahas terkait dengan keilmuan-keilmuan terkhusus terkait dengan keilmuan hadis, kitab-kitab hadis seperti kitab As-Sahah, As-Sunan, Al-Masanid. Apa itu semuanya? Apa yang dimaksud dengan sahih? Apa yang disebut dengan sunnah itu? Apa disebut dengan musnad dan keterangan-keterangannya? Nah, ini akan didapati dalam kita mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Ilmu mustalah al-hadis minal ulum al-khadimah allati takhdumu jami'al ulum asy-syar'iyyah. Jadi mempelajari ilmu mustalah hadis, ia akan membantu seorang santri, seorang siswa, seorang talibul ilmi dalam ia mempelajari ulum asy-syar'iyyah, pelajaran-pelajaran syar'iyyah yang lainnya. Seperti ketika ia mempelajari tafsir, fikih, tauhid, sirah nabawiyah, tentunya ini semua terkait dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan bisa mengetahui ini hadis hasan, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, dan seterusnya setelah ia mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Dan mempelajarinya juga akan memberikan kepercayaan diri kepada talibul ilm dengan
ilmunya. Li'annahu hina idzin yastati'u fahmal mustalahat allati tujadu fi butunil muallafat al-khassah. Karena dengan mempelajari ilmu mustalah hadis ini ia akan tahu istilah-istilah dalam ilmu hadis. Dia akan paham istilah-istilah dalam ilmu hadis yang dikarang oleh para ulama. Indama yu'allil ulama al-hadis as-sabab fi tarjihi sihhati hadis. Yaitu ketika kita baca sebuah kitab, kemudian kitab tersebut membahas terkait dengan hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Nah, ia akan mengetahui ilmunya dengan cara apa? Mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Bil idhafati ila ma'rifati ahwalir ruwah alladzina hum silsilatus sanad. Yaitu apa? Ia akan tahu keadaan ar-ruwah, orang-orang yang merawiyakan hadis. Dalam apa? Silsilatus sanad, mata rantai sanad. Ini dari ini, dari ini akan dipelajari oleh orang yang mempelajari ilmu mustalah hadis. Orang ini yang meriwayatkan thiqat, terpercaya, atau kadzab, dituduh kadzab, pembohong, dan seterusnya. Nah, ini akan dipelajari oleh seorang yang mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Falaysa kullu ma wassala ilaina min al-ahadits sahihan. Karena tidak setiap hadis yang sampai ke kita ini semuanya sahih. Ada hadis sahih li dzatihi, sahihun li ghairihi, hasanun li dzatihi, hasanun li ghairihi. Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu', palsu. Maka apa? Seseorang dengan mempelajari ilmu mustalah hadis, paling tidak ia akan bisa menelusuri hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Wa ilmul hadis ilmun wasi'un wa bahrun la sahilalah. Ilmu hadis ilmu yang sangat luas. Ilmu yang sangat luas, bahkan ia seperti lautan tanpa ada pantainya, karena saking luasnya. Lakin la budda ala kulli talibin an yabda bi ma'rifati ilmi al-mustalah. Tapi yang terpenting bagi seorang talibul ilmi ia apa? Mulai untuk mempelajari ilmu mustalah al-hadis terdahulu. Kemudian dari sana dia apa? Akan memperluas cakrawala wawasan terkait dengan pembahasan ilmu hadis, pengetahuan terkait dengan rawi-rawinya, bagaimana cara menjarah dan juga menta'dilkan sebuah hadis. Dan kitab ini atau pengarang kitab ini mewasiatkan kulli talibin an yabtaghi bi ta'allumihi wajhillah. Di dalam ia mempelajari ilmu mustalah hadis ini,
hendaklah ia mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ya'khudhal ilm bitarwin wa anatin wa an yata'allamahu min a'lamihi. Kemudian ia mempelajari dengan perlahan-lahan, mempelajari step by step, kemudian mempelajari dari seorang guru. Wa an la yatasarru bil hukm ala hadis ma illa idza ba'da mudarasah wa bahas du'ub wa murajaah ahli al-fan. Dan seyogyanya seorang talibul ilmu tidak tergesa-gesa menghukumi sebuah hadis kecuali apa? Dia telah menelitinya, telah membahasnya dengan benar-benar pembahasan, kemudian juga merujuk kitab-kitab muhaddisin, kitab-kitab yang terdahulu yang ditulis oleh para muhaddis. Kemudian para ulama al-jarh wa ta'dil al-mu'tabirin yang sudah mu'tabar. Wal manzumah al-baiquniyah fi ilmi mustalah al-hadis, dan kitab yang akan kita pelajari selama 1 semester ini yaitu kitab al-manzumah al-baiquniyah dalam ilmu mustalah al-hadis, termasuk kitab yang bagus dan mudah di dalam kita mempelajarinya. Di dalamnya ada matan-matan ya, yang sedikit, tetapi apa, bagi seorang yang mulai mempelajari ilmu mustalah hadis ini menjadi bekal yang sangat luar biasa. Maka marilah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya apa? Memudahkan kita dalam mempelajari kitab ini, dan kita termasuk orang yang humadis sunnah an-nabawiyah, orang yang menjadi pelindung sunnah nabawiyah asy-syarifah, dan kita bisa mengikuti jejak para ulama, mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kita mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah untuk semester ini kita akan mempelajari Mukhtasar Syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Jadi ringkasan Syarah Manzumah Al-Baiquniyah fi ilmi mustalah al-hadis, dalam ilmu mustalah al-hadis, yang ditulis, yang diringkas oleh Muhammad Hasan Nuruddin Ismail. Para pemirsa, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, matan al-Manzumah al-Baiquniyah ini ada 34 bait ya, sedikit ya. Nanti akan kita hafalkan semuanya ya. Maka dari itu setiap harinya kita paling tidak dua baris ya, yang kita hafalkan. Kemudian tolong nanti di storkan ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhi min aksamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah.
dua bait ya yang akan kita hafalkan untuk pelajaran kita kali ini. Silahkan paling tidak 2 bait, kalau ingin 4 atau 5 atau langsung ya silahkan. Tapi kita bisa melakukannya dengan tadrij ya. Baik para pemirsa, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ke syarahnya ataupun ke keterangannya. Silahkan dilihat di halaman kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ilmu mustalah al-hadis. Ilmu mustalah hadis itu apa sih? Huwa ilmun, yaitu sebuah ilmu bi usul wa qawaid, dengan usul asal terkait dengan pokok-pokok, wa qawaid dan kaidah-kaidah umum, yu'rafu biha, yang dengan ilmu tersebut kita akan mengetahui ahwalus sanadi, kondisi sanad, wal matan, dan matan. Jadi kalau sanad itu adalah orang-orangnya, kalau matan itu materinya. Jadi dengan kita mempelajari ilmu mustalah hadis, kita akan tahu ruahnya, perawinya ini, apakah dia soduk, jujur, atau kadzub, orang yang berbohong. Kita juga akan mengetahui matanya ini dari si perawi udah dirubah atau belum. Min haitsul qabul war radd. Jadi seorang yang mempelajari ilmu mustalah hadis, ia akan mengetahui sanad hadis atau matanya dari aspek apakah ini bisa diterima atau tidak. Wa thamratuhu, dan faidahnya mempelajari ilmu mustalah hadis, tamyizus sahih minas saqim minal ahadits, yaitu membedakan antara hadis sahih dan hadis tidak sahih, minal ahadits, dari hadis-hadis al-waridah yang datang an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita mempelajari ilmu mustalah hadis, kita akan bisa membedakan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis ini bisa diterima atau tidak diterima? Apakah hadis ini sahih atau dhaif atau bahkan maudhu? Al-haditsu lughatan, hadis secara bahasa, al-jadid, yaitu baru. Wa yujma' ala ahadits, kemudian dijadikan plural atau jamak menjadi ahadits, hadis-hadis. Wastilahan, sedangkan secara istilah apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik dari perkataan, au fi'lin, atau tindakan beliau, au takririn, atau persetujuan beliau, au sifatin khalqiyatin, atau dari segi sifat tubuh beliau, au khuluqiyatin, atau aspek dari akhlak beliau. Nah, ini pengertian daripada hadis secara istilah.
Al-khabaru lughatan an-naba wa jam'uhu akhbar. Nah, kemudian ada khabar. Apa itu khabar? Khabar secara bahasa an-naba, berita. Wa jam'uhu akhbar. Khabarun satu, akhbarun khabar-khabar. Wa istilahan, adapun secara istilah fihi thalathatu aqwal. Ada 3 pendapat. Yang pertama, huwa muradiful hadis. Ai ma'nahu wahidun istilahan. Jadi khabar itu sama dengan hadis secara istilah. Yaitu apa? Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi perkataan, perbuatan, persetujuan, dari sifat-sifat Rasulullah secara jasadiah ataupun sifat-sifat Rasulullah dari segi akhlakiyah. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, mughayyirun lah, beda. Khabar sama hadis beda. Fal haditsu ma jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar ma jaa an ghairihi. Jadi kalau hadis itu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khabar dia yang datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat ketiga, a'ammu minhu, lebih umum daripada hadis. Lebih luas pengertiannya daripada hadis. Ai innal khabara ma jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a 'an ghairihi. Yaitu khabar apa-apa yang datang dari Rasulullah dan dari selain Rasulullah. Jadi dia lebih luas pengertiannya. Kalau hadis dia mencukupkan apa-apa yang dari Rasul, kalau khabar maka dia yang datang dari Rasul ataupun dari orang lain. Ini 3 pendapat. Kemudian al-athar, mungkin kita sering mendengar asarus sahabah, asaru. Apa itu al-athar? Al-athar lughatan, al-athar secara bahasa baqiyatus syai', sisanya sesuatu. Wastilahan fihi qaulan, dan secara istilah ada 2 pendapat. Yang pertama berpendapat apa? Huwa muradiful hadis. Dia adalah persamaan dengan hadis, sama artinya dengan hadis. Asar hadis sama. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, mughayyirun lah, beda antara asar dengan hadis. Jadi kalau asar menurut pendapat kedua ini, wa huwa ma udhifa ila sahabah, apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat, wa tabi'in dan tabi'in, min aqwalin dari perkataan-perkataan, wa af'alin dari perbuatan-perbuatan. Hadis dari Rasul, asar dari para sahabat dan tabi'in. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pengertian al-isnad, walahu ma'nayan. Isnad itu mempunyai dua arti. Yang pertama, azwul hadisi ila qailihi musnadan, menyandarkan hadis ke orang yang berkata secara sanadnya. Azwul hadis, oh ini perkataan dari si fulan, ini perkataan itu namanya dengan isnad. Kemudian arti yang kedua, silsilatur rijal al-musalah ilal matan, mata rantai orang-orang yang meriwayatkan yang sampai kemudian memunculkan matan, isi daripada hadis. Umpamanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla. Nah,
sampai kemudian matan, itu disebut dengan al-isnad ataupun al-isnad ya. Wa huwa bihadzal ma'na muradif lis-sanad. Nah, ketika kita mengambil arti yang kedua, yaitu mata rantai orang-orang yang meriwayatkan, maka dia menjadi muradif, menjadi sama pengertiannya dengan as-sanad. Para hadirin, para pemirsa, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-sanad apa as-sanad? As-sanad dulu watan al-mu'tamad, yang menjadi sandaran. Wa summiya kadzalika, kemudian dinamakan seperti itu li'anna al-hadis yastanidu ilaihi wa ya'tamidu ilaihi, karena hadis itu bersandar kepadanya, wa ya'tamidu alaihi, dan juga diperkuat olehnya, disandarkan kepada seseorang. Wastilahan sanad menurut istilah silsilatu ar-rijal al-musalah lil matan, mata rantai orang-orang yang meriwayatkan yang sampai kepada sanad yang sampai kepada matan. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanadnya ya. Baru kemudian ada matan khairukum man ta'allama al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian anak sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan matan? Al-matnu lughatan ma saluba wartafa'a minal ard. Al-matan secara bahasa adalah apa yang keras, wartafa'a minal ard, itu gundukan yang ada di tanah. Itu secara bahasa. Wastilahan, sedangkan secara istilah ma yantahi ilaihi sanadu min kalam, yaitu apa yang selesai dari sanad itu, kepadanya sanad minal kalam, dari perkataan. Maksudnya adalah isi daripada hadis. Al-musnid, apa ini al-musnid? Huwa man yarwil hadis bisanadihi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Sawa'un akana 'indahu 'ilmun bihi am laysa lahu illa mujarradur riwayah. Apakah dia mempunyai ilmu terkait dengan kesanadan ataupun tidak mempunyai ilmu, maka dia apa? Disebut dengan orang yang merawikan hadis. Kemudian al-musnad, apa itu al-musnad? Lughatan, dari segi bahasa, ism maf'ul. Ism maf'ul berarti apa? Yang datang setelah isim fa'il. Umpamanya nasara yansur nasran wa mansara, bahwa nasirun, nasir orang yang menolong, mansurun orang yang ditolong. Nah, mansur ini isim maf'ul. Musnad berarti apa? Yang menjadi sandaran. Musnid berarti apa? Orang yang tadi meriwayatkan, menyandarkan. Ism maf'ul min asnada. Jadi isim maf'ul dari asnada yusnidu isnadan wa musnadan fa wa musnidun wa dzaka musnadun. Asnada syai' ilaihi, menyandarkan sesuatu kepadanya, bermakna azahu wa nasabahu lahu. Tetap menyandarkan kepada seseorang. Menyandarkan hadis ini kepada
si fulan, menyandarkan perkataan kepada si fulan. Itu al-musnad, itu secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah, lahu thalathu ma'anin, mempunyai 3 arti. Yang pertama, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyat kullu sahabiyin ala hiddah mithal musnad Ahmad bin Hanbal. Yang pertama adalah setiap kitab yang mana dalam kitab tersebut terisi oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, umpamanya seperti musnad Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, arti yang kedua apa? Al-musnad, al-hadits al-marfu', hadis yang marfu', yang sampai kepada Rasulullah SAW, al-muttasil sanadan, yang bersambung secara sanad, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, dari perbuatan, au takririn, dari persetujuan, au sifatin, au dari sifat Rasulullah SAW. Kemudian pengertian yang ketiga, an yurada bihi as-sanad, yang dimaksud dengan sanad ai silsilatus sanad, mata rantai sanad, fayakunu bihadzal ma'na masdarun mimiyan, maka kemudian dengan seperti ini dia akan menjadi masdar mimi. Asnada yusnidu isnadan wa musnada. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muhaddits, siapa itu al-muhaddits? Huwa man yashtahilu, dia adalah orang yang sibuk bi'ilmil hadis, dengan ilmu hadis, riwayatan, baik secara periwayatan, wa dirayatan, dari secara pembelajaran, pengetahuan, wa yattali'u ala katsirin min riwayat, dan banyak membaca terkait dengan riwayat-riwayat, wa ahwali ruwatiha, dan kondisi orang yang meriwayatkannya, wa ma ilmuhu aktsar mimma ghaba anhu, jadi ilmunya terkait dengan hadis periwayatan itu lebih banyak daripada yang tidak diketahuinya. Para pemirsa, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pengertian al-hafidh? Al-hafidh di situ ada 2 pengertian. Yang pertama, muradif al-muhaddits 'inda katsirin minal muhadditsin, sama dengan muhaddis. Yang kedua, dikatakan bahwa dia lebih tinggi derajatnya minal muhaddis, daripada seorang muhaddis. Bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aktsar, karena dia mengetahui di dalam setiap angkatan sahabat, angkatan tabi'in, dia lebih banyak mengetahui seluk-beluk mereka, seluk-beluk tabaqah, daripada apa yang tidak diketahui. Kemudian apa yang disebut dengan al-hakim? Huwa man ahata ilman, dia adalah orang yang berpengetahuan, bi jami'il ahadits, dengan seluruh hadis-hadis, hatta la yafutuhu minha illa al-yasir, sehingga apa? Tidak luput darinya terkait dengan hadis-hadis kecuali apa? Hal-hal yang remeh. Ala ra'i ba'd ahli ilm, menurut pendapat sebagian dari ahli ilmu.
Qala Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata di dalam menerangkan terkait dengan Manzumah Al-Baiquniyah, faidatu ilmil mustalah, faidah daripada ilmu mustalah al-hadis, huwa tanqiyatul adillah al-hadisiyah, yaitu apa? Menyaring terkait dengan dalil-dalil hadis, wa takhlisuha, dan memurnikannya, mimma yashubuha, dari yang mengotorinya, min dhaifin wa ghairihi, dari hadis dhaif dan selainnya. Wa qala, dan beliau berkata rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, summa i'lam, kemudian ketahuilah, anna ilmal hadis yang qasimu ila qismain, bahwa ilmu hadis terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, pengetahuan hadis secara riwayat, dari ini, an. Kemudian kedua, ilmu hadis dirayah, ilmu hadis yang harus dipelajari. Ilmu hadis riwayah, apa yang disebut dengan ilmu hadis riwayah? Yabahatsu amma yanqulu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas terkait apa yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aqwalihi, dari perkataannya, wa af'alihi, dari tindakannya, wa ahwalihi, dari keadaannya, wa mawdu'uhu, dan topik daripada ilmu hadis riwayat apa? Al-bahtsu, membahas, fi dzatin nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan nabi, wa ma yanqulu anhu, dan apa yang diambil darinya, apakah dia dari perkataan atau tindakan atau persetujuan atau sifat beliau. Itu pengertian daripada ilmu hadis riwayah. Kemudian yang kedua, ilmu hadis dirayah, apa yang dimaksud, apa yang dibahas dalamnya? Ilmun yabahatsu, sebuah ilmu yang membahas an ahwalir rawi, terkait dengan keadaan rawi yang meriwayatkan, wal marwi, apa yang diriwayatkan, min haitsul qabul awir rad, dari aspek diterima enggak hadis ini atau ditolak. Para pemirsa, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita perhatikan di sini. Tanbihun, perhatian. Qabulur rawi la yastalzam qabulul marwi. Orang yang meriwayatkan diterima tidak mengharuskan apa yang dia riwayatkan itu diterima. Li'anna as-sanada qad yakunu rijaluhu thiqatun udulun laisa bihim ba's. Karena mungkin dari segi sanadnya orang-orangnya terpercaya, orang-orangnya lurus, tidak ada masalah untuk orang-orangnya. Lakin qad yakunul matan syadz, tetapi kadang-kadang matannya, isinya, marwinya itu syadz, ya. Dia apa? Jarang ataupun melawan hadis yang sahih, au mu'allalan, atau hadisnya dhaif. Fa hina idzin la nakbaluhu, maka ketika itu kita tidak menerima